Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ada di situasi yang rasanya udah, buntu banget gitu? Mungkin lagi berhadapan sama seseorang, ya entah teman, keluarga, atau malah diri sendiri, yang perilakunya tuh kayaknya susah banget diubah. Apalagi kalau situasinya udah genting, atau perilakunya tuh udah merusak diri. Rasanya metode bujukan biasa, nasihat baik, atau bahkan dukungan penuh itu kayak mental aja gitu, nggak mempan lagi. Nah, kali ini nih, kita mau gali lebih dalam satu bagian yang cukup intens ya, dari buku David J. Lieberman, How to Change Anybody. Kita fokus ke bab 11, judulnya aja udah ngasih petunjuk nih, dalam keadaan darurat atau in case of emergency. Sumbal yang Anda bagikan ini kan nyajiin dua strategi khusus, disebutnya teknik darurat. Katanya sih dirancang buat situasi-situasi sulit, di mana cara lain kayaknya udah nggak jalan. Oke deh, ayo kita bedah bareng-bareng. Apa sih yang bikin teknik ini dibilang darurat? Terus gimana persisnya cara kerjanya menurut Lieberman di bab ini? Kita mulai dari yang pertama dulu kali ya. Teknik pertama ini namanya unik nih, bikin penasaran. Kembali ke dasar atau back to basics. Di buku ini dijelasinnya mulai dari observasi yang menarik ya, soal orang modern yang rela bayar mahal buat liburan yang justru sederhana banget. Makanan dasar, penginapan simple, malah ada kerja fisik kayak bertani atau jalan kaki jauh. Nah, apa hubungannya kesederhanaan yang dicari ini sama strategi perubahan di kondisi darurat? Kok bisa kembali ke hal mendasar jadi solusi gitu? Iya, ini poin yang menarik banget. Karena ini nunjukin kekuatan fundamental ya dari lingkungan sama kesederhanaan. Itu bisa jadi alat perubahan yang kuat ternyata. Lieberman di bab ini kayaknya berpendapat kalau dalam kondisi normal kita tuh sering kejebak ya. Rutinitas, distraksi, pemicu negatif. Nah, itu justru yang bikin perilaku bermasalah makin kuat. Kesederhanaan yang ekstrim, kayak contoh liburan tadi, atau gaya hidup tertentu, itu fungsinya buat mutus siklus itu, secara radikal gitu. Oh, jadi diputus total gitu ya, dari kebiasaan lama? Betul, buku ini nyebut spesifik komunitas Amis sebagai contoh. Katanya sih berdasarkan data di buku itu, komunitas ini tingkat bunuh diri sama penyalahgunaan zatnya jauh lebih rendah dibanding populasi umum di AS waktu itu. Tapi ya tentu aja, Lieberman nggak nyuruh kita semua jadi Amis ya, bukan itu intinya. Hahaha, iya juga ya. Terus intinya apa dong? Intinya, itu ngeliat prinsip di baliknya. Gaya hidup yang terstruktur, terus minim pengaruh negatif dari luar, kayak media atau tekanan sosial modern gitu. Penekanannya kuat di kerja fisik yang nyata, sama hubungan komunitas yang erat. Nah, kombinasi ini semua, menurut argumen di buku, kayaknya bikin semacam ketahanan emosional gitu. Ah, jadi bukan niru gaya hidupnya plek, tapi ngambil prinsipnya ya. Prinsip memutus hubungan sama lingkungan lama, terus balik ke aktivitas yang lebih, apa ya, membumi. Tepat sekali. Inti teknik kembali ke dasar ini, yaitu ngeluarin seseorang, fisik dan mental, dari lingkungan sehari-harinya. Lingkungan yang penuh pemicu negatif, kebiasaan jelek, Terus diganti. iya, diganti sama lingkungan baru yang lebih simpel, plus aktivitas fisik yang konkret, kayak berkebun, masak dari nol, benerin sesuatu, atau sekedar jalan kaki di alam gitu. Ini ada beberapa efek psikologis penting menurut sumber ini ya. Pertama, secara harfiah, ini maksa mereka keluar dari kepala sendiri. Jauh dari pikiran obsesif atau lingkaran setan pikiran negatif itu. Biar nggak mikir macam-macam terus ya. Iya. Terus yang kedua, aktivitas fisik yang membumi ini nyambungin lagi individu itu sama realitas fisik. Yang langsung gitu, sama konsekuensi nyata dari tindakan. Kayak Anda nanam benih, dirawat, terus lihat dia tumbuh atau mati. Kan ada umpan balik langsung tuh. Nah, ini sering hilang di kehidupan modern yang lebih abstrak atau virtual. Proses ini, kata Lieberman, bisa mulai goyangin konsep diri lama, yang mungkin negatif atau terkait sama perilaku bermasalah. Kayak, saya ini pecandu, atau saya orang gagal. Oh gitu. Tercipta ruang psikologis, buat perubahan, buat bikin identitas baru yang lebih positif. Wah, kedengerannya kayak proses riset yang dalam banget ya. Contoh di buku soal kakek yang bantu cucunya, si Beth itu, yang kena narkoba dan geng, kayaknya pas banget ya ngegambarin ini. Bisa diceritain detailnya gimana kakeknya nerapin ini? Betul, contoh Beth ini jelas banget. Menurut buku, si kakek ini tidak cuma nasehatin atau bawa ke terapis walaupun itu bisa jadi bagian lain ya. Intervensi daruratnya itu, dia bawa si Beth pergi. Secara fisik. Jauh dari lingkungan lamanya. Teman-temannya, tempat nongkrongnya, semua pemicu gaya hidupnya dulu. Dibawa pindah gitu? Iya, pindah ke tempat baru.
Mungkin lebih tenang atau agak terpencil gitu. Dan yang penting banget nih, di tempat baru itu, kakeknya nggak ngebiarin dia cuma duduk ngelamun. Mereka ngelakuin aktivitas fisik bareng, rutin. Motong rumput, berkebun, mungkin benerin pagar. Aktivitas sederhana tapi butuh fokus ya. Iya, butuh fokus dan tenaga. Lieberman kayaknya nekenin banget kombinasi ini. Perubahan lingkungan drastis plus aktivitas fisik terstruktur. Itu kuncinya. Tujuannya bukan cuma ngalihin perhatian, tapi aktif ngebangun lagi rutinitas sehat dan koneksi ke dunia nyata. Menarik banget ya kombinasi pindah tempat sama aktivitas fisik ini. Di buku juga disebutin opsi yang lebih terstruktur ya, skala besar kayak Peace Corps atau malah wajib militer, sebagai contoh ekstrimnya. Apa Lieberman nyaranin harus seintens itu? Enggak secara eksplisit bilang itu satu-satunya cara sih. Tapi contoh ekstrim itu dipakai buat nunjukin potensi kekuatannya. Kekuatan dari perubahan lingkungan total sama rutinitas terstruktur. Lieberman bahkan nyebut, kadang-kadang cuma beberapa minggu aja di program atau lingkungan baru yang terstruktur gitu, itu udah cukup buat memicu perubahan signifikan. Padahal orangnya tadinya kayaknya susah banget berubah. Oh, jadi nggak harus lama banget ya? Nggak selalu. Intinya bukan di program spesifiknya, mau militer, Peace Corps, atau berkebun sama kakek. Tapi di prinsip intervensinya, yaitu pemutusan total dari pola lama, terus diciptain paksa ruang baru buat kebiasaan dan cara pandang baru. Oke. Jadi buat Anda yang dengerin nih, intinya bukan berarti harus ngirim orang ke camp militer ya. Tapi pahami bahwa dalam situasi darurat, di mana pola negatif udah dalam banget, perubahan lingkungan radikal plus aktivitas membumi itu bisa jadi intervensi yang kuat banget. Ini tentang nyiptain kondisi luar baru supaya perubahan di dalam bisa terjadi. Terutama kalau cara-cara halus udah gagal. Gitu ya kira-kira? Anda nangkapnya pas banget. Ini strategi putus sirkuit yang drastis. Tujuannya buat ngeguncang sistem yang macet, terus ngasih kesempatan mulai lagi dari dasar yang lebih sehat. Tentu aja ya, ini butuh sumber daya, perencanaan, dan seringnya sih persetujuan atau paling nggak kepatuhan dari orangnya. Nah, itu yang mungkin nggak selalu gampang didapat. Baik, itu tadi teknik darurat pertama ya, kembali ke dasar. Sekarang kita pindah ke teknik kedua di bab 11 ini. Yang ini, terus terang, kedengarannya lebih konfrontatif nih. Mengubah keinginan menjadi kebutuhan atau want into need. Sumbernya pakai analogi yang kuat banget, induk burung bikin sarang. Buat induk burung itu, bikin sarang kan bukan cuma pengen atau motivasi ya, tapi kebutuhan biologis mutlak demi anaknya bisa hidup. Nah, gimana prinsip kebutuhan mendesak ini diterapin ke manusia buat dorong perubahan darurat? Nah, teknik ini memang mainnya di level urgensi yang beda. Kalau kembali ke dasar, fokusnya ubah lingkungan biar internalnya berubah. Kalau yang ini fokusnya ubah konsekuensi, biar perilakunya terpaksa berubah. Ini penerapan dari yang sering disebut tough love ya, atau cinta yang tegas. Tapi Lieberman nggak sih kerangka spesifik nih dalam konteks darurat ini. Tough love. Logika dasarnya gini, menurut buku ini ya, banyak orang, apalagi yang kejebak di perilaku ngerusak diri atau malas banget berubah, itu baru benar-benar gerak kalau dihadapkan sama keharusan. Udah bukan sekedar pengen atau pilihan lagi. Keharusan ini diciptain dengan bikin kelanjutan perilaku negatif, itu punya konsekuensi yang nyata banget, signifikan, sakit, dan yang paling penting nggak bisa dihindari. Wah, Jadi kasarnya, Anda naikin taruhannya sedemikian rupa. Sampai akhirnya, berubah itu jadi satu-satunya pilihan rasional buat ngehindarin kerugian besar. naikin taruhannya, kedengerannya agak ngeri ya. Bedanya apa dong sama ngasih hukuman atau ancaman biasa aja? Bedanya ada di beberapa hal penting, menurut Lieberman. Pertama, ini strategi terakhir. Dipakai cuma kalau pendekatan yang lebih suportif, penuh kasih, yang mungkin dibahas di bab lainnya, kayak cinta tanpa syarat, itu udah dicoba terus-terusan dan gagal total. Ini bukan pilihan pertama. Oke, jadi ini jalan terakhir banget ya. Betul. Kedua, motivasinya harus tetap cinta dan peduli. Bukan marah, bukan balas dendam, bukan pengen ngontrol. Tujuannya itu buat nyadarin orang itu, biar dia lihat realitas konsekuensi tindakannya. Demi kebaikannya sendiri. Ketiga, dan ini krusial banget, konsekuensi yang ditetapin itu harus sesuatu yang benar-benar penting buat orang itu. Sesuatu yang dia nggak mau kehilangan. Contohnya apa tuh? Bisa macam-macam, dukungan finansial, tempat tinggal, akses ke anak, kelanjutan hubungan, atau bahkan kerjaan. Ultimatum klasik yang sering disebut, dan ada juga di buku, itu buat pasangan yang nggak mau komit. Kita nikah tanggal sekian, atau hubungan ini selesai. Oh ya. Itu kan maksa keputusan, ngubah keinginan buat mungkin suatu hari nikah,
Jadi kebutuhan buat mutusin sekarang, biar nggak kehilangan hubungan. Contoh di buku soal ibu Fran sama anaknya Dan yang gaulnya sama teman-teman gak bener itu, kayaknya pas ya sama dinamika ini. Fran kan udah nyoba macam-macam, tapi Dan gak berubah. Gimana Fran nerapin teknik ini? Apa aja elemen pentingnya menurut buku? Iya, contoh Fran dan Dan ini nunjukin elemen-elemen penting tadi. Setelah macam-macam usaha gagal, si Fran ini dengan berat hati tapi tegas, dia nentuin batas yang jelas banget buat Dan. Dia intinya bilang, kalau kamu masih terus gaul sama teman-teman ini atau mungkin ngelakuin hal spesifik terkait, ya udah, dukungan finansial dari ibu stop total, kamu nggak bisa tinggal di rumah ini lagi, atau konsekuensi lain yang berat banget buat Dan. Wow, itu pasti berat buat si ibu ya. Berat banget. Nah, ada dua aspek yang ditekenin Lieberman sebagai kunci sukses atau gagalnya teknik ini, kayak di kasus Fran. Yang pertama itu ketegasan dan kesiapan mutlak buat nindaklanjuti. Maksudnya? Si Fran ini harus benar-benar siap, mental, emosional buat ngelaksanain konsekuensi itu kalau Dan ngelewatin batas. Kalau Dan ngerasain ada ragu dikit aja, atau kalau Fran pernah gagal nepatin ancaman serupa dulu, ya udah strategi ini hancur. Oh iya, bener. Ancamannya jadi nggak ada artinya ya? Betul. Ancaman kosong itu nggak cuma nggak efektif, tapi malah bisa bikin situasi makin buruk, ngerusak kredibilitas. Kesiapan buat nindaklanjuti ini pasti berat banget ya emosinya buat orang yang netapin batas, kayak Fran tadi. Terus, aspek kunci lainnya apa? Aspek kunci kedua ini nyambung sama motivasi di baliknya, yaitu sikap pas jambein dan kalau perlu nerapin konsekuensinya. Lieberman nekenin, idealnya ini dilakuin bukan dengan marah atau pahit hati, Tapi gimana? tapi dengan sikap yang tenang, tegas, tapi tetap nunjukin dasar cinta tanpa harap. Mungkin kayak bilang, ibu sayang banget sama kamu. Justru karena itu ibu nggak bisa lagi dukung perilaku yang ancurin diri kamu ini. Konsekuensi ini berlaku mulai sekarang. Tentu aja ini susah banget ya dipraktekin, tapi buku ini menyajinya sebagai ideal. Tujuannya kan bukan buat nyakitin, tapi buat nyiptain rock bottom yang aman tapi tegas, yang maksa orang itu hadapi kenyataan dan semoga milih jalan perubahan. Jadi, ini bukan soal ledakan emosi atau drama ya, tapi lebih ke tindakan strategis, direncanain mateng, dasarnya peduli, tapi dilaksanainnya tegas tanpa kompromi kalau batas dilanggar. Wah, ini keseimbangan yang luar biasa susah kayaknya. Susah banget. Dan Lieberman pun ngakuin kok di bab ini kalau teknik ini bawa risiko. Orang itu mungkin bakal marah, benci sama Anda sementara waktu, atau malah milih konsekuensi negatif itu daripada berubah. Nah, itu dia risikonya ya. Iya, makanya ini disebut teknik darurat. Dipakai pas risikonya dianggap sepadan sama potensi kehancuran kalau perilaku negatifnya jalan terus tanpa intervensi drastis. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya. Kita udah bahas 2 teknik darurat dari bab 11 buku Lieberman ini. Pertama, kembali ke dasar. Ubah total lingkungan fisik sama rutinitas orang itu, ganti sama kesederhanaan dan aktivitas fisik membumi. Buat riset sistem dan mutus siklus negatif. Kedua, mengubah keinginan menjadi kebutuhan. Naikin taruhannya secara signifikan. Caranya, menetapkan konsekuensi nyata dan nggak bisa dihindari kalau perilaku buruk lanjut terus. Semacam tough love yang strategis dan jadi pilihan terakhir. Nah, setelah paham 2 teknik ini, apa nih implikasi praktisnya buat Anda yang dengerin? Yang mungkin lagi berjuang sama situasi sulit serupa. Implikasi utamanya sih kesadaran ya, bahwa dalam kasus-kasus ekstrim, di mana perubahan kayaknya mustahil, itu ada strategi lain yang lebih radikal, yang bisa dipertimbangin, kayak yang dijelasin Lieberman ini. Tapi, penting banget digarisbawahi lagi nih, ini bukan solusi buat masalah sehari-hari atau konflik ringan ya. Keduanya itu dirancang buat situasi darurat perilaku yang udah ngerusak banget, adiktif, atau kebal sama semua usaha perubahan lain. Jadi nggak bisa asal pakai ya? Nggak bisa. Penerapannya butuh pertimbangan yang dalam banget. Buat kembali ke dasar, Anda butuh sumber daya, kemampuan buat ubah lingkungan secara signifikan, dan mungkin ngadepin resistensi awal. Buat mengubah keinginan menjadi kebutuhan, Anda mutlak perlu leverage atau posisi tawar yang kuat. Perlu keberanian emosional yang luar biasa buat netapin dan nindaklanjuti batas. Plus kebijaksanaan buat ngelakuinnya dengan cara yang meminimalkan kerusakan jangka panjang kehubungan ya. Meskipun, ya ketegangan jangka pendek hampir pasti ada. Anda juga harus yakin banget kalau ini benar-benar pilihan terakhir. Jadi ini bukan alat yang bisa dipakai sembarangan ya. Perlu diagnosis situasi yang akurat, paham banget sama individunya, dan siap juga ngadepin konsekuensi dari intervensi itu sendiri. Entah berhasil atau mungkin gagal. Tepat.
Ini intervensi resiko tinggi dengan potensi imbalan tinggi. Khusus buat nembus dinding resistensi yang paling tebal pas semua pintu lain kayaknya udah ketutup. Oke. Nah, sebagai penutup diskusi kita soal teknik darurat dari bab 11 ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang. Mengingat sifatnya yang drastis dan potensi resikonya, gimana Anda secara pribadi nentuin sebuah situasi itu udah masuk kategori darurat belum? Yang benar-benar ngebolehin penggunaan pendekatan kayak kembali ke dasar atau tough love ala Lieberman ini? Dan kalaupun Anda ada di posisi harus mempertimbangkannya, faktor apa aja selain yang udah kita bahas yang bakal jadi pertimbangan utama Anda? Terutama dalam nimbang potensi dampak jangka panjangnya ke hubungan Anda sama orang itu, lepas dari perilakunya berubah atau enggak nanti. Sesuatu buat direnungkan lebih dalam ya.